Anak laki-laki itu mengetahui bahwa keluarga terkaya sedang memilih seorang anak angkat. Ia berpikir jika dirinya terpilih, ia bisa membiayai operasi untuk ibunya yang sakit parah. Karena itu, ia diam-diam menyelinap ke antrean para kandidat saat suasana sedang kacau. Namun sebenarnya pria kaya itu sama sekali tidak ingin mengadopsi anak. Semua itu dipaksakan oleh ibunya. Wanita tua itu memberinya dua pilihan, menikahi seorang sosialita atau mengadopsi seorang anak. Pria kaya itu menolak kedua pilihan tersebut dan langsung pergi begitu saja. Wanita tua itu begitu marah hingga hampir pingsan. Tepat pada saat itu, anak laki-laki itu berlari masuk dan menopangnya. Setelah wanita tua itu tenang, ia menyadari bahwa wajah anak itu sangat mirip dengan putranya saat masih kecil. Takut wanita tua itu akan menyalahkannya, Direktur panti asuhan bersiap membawa anak itu pergi. Namun tiba-tiba anak itu berlutut dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menyelinap masuk. Ia berkata bahwa dirinya datang untuk mencari ayahnya. Wanita tua itu lalu bertanya siapa ayahnya. Anak itu mengatakan bahwa ayahnya berada di rumah itu, lalu menyebut nama kota tempat kedua orang tuanya dulu bertemu. Wanita tua itu langsung terdiam. Ia teringat bahwa putranya pernah tinggal selama setahun di kota itu 7 tahun yang lalu. Ketika mengetahui bahwa anak itu berusia 6 tahun, ia sangat terkejut dan mulai sangat curiga bahwa anak itu adalah cucunya. Karena itu, ia segera membawa anak tersebut ke konferensi pers tempat putranya sedang berbicara di atas panggung. Saat melihat pria di atas panggung, anak itu langsung berlari menghampiri dan memanggilnya ayah. Seluruh ruangan langsung hening seketika. Melihat pria itu tampak kebingungan, wanita tua itu mengatakan bahwa anak tersebut kemungkinan besar adalah putranya. Saat pria itu masih merasa mustahil mempercayainya, anak itu menyebut nama ibunya. Seketika pria itu teringat pada mantan kekasihnya. 7 tahun sebelumnya, pria itu menyembunyikan identitasnya sebagai CEO dan pergi ke lokasi pembangunan cabang perusahaan untuk merasakan kehidupan biasa. Di sana ia jatuh cinta pada seorang wanita. Tepat ketika ia berencana mengakhiri penyamarannya dan melamar kekasihnya, ia melihat wanita itu bersikap sangat akrab dengan seorang pria yang lebih tua. Ia ingin menghadapi pria tersebut, tetapi wanita itu malah menamparnya. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah lelah hidup miskin dan ingin putus darinya. Setelah itu, ia pergi bersama pria yang lebih tua tersebut. Karena kejadian itu, pria tersebut sangat membencinya selama bertahun-tahun. Ia yakin anak itu adalah anak wanita tersebut dengan pria lain, sehingga ia menyuruh anak itu pergi saat itu juga. Anak itu segera menjelaskan bahwa ibunya belum menikah dan sedang menderita penyakit serius. Namun pria itu dengan dingin mendorongnya pergi lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Wanita tua itu segera membantu anak tersebut berdiri. Ia percaya bahwa anak sekecil itu tidak mungkin berbohong. Karena itu, ia memerintahkan kepala pelayannya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada ibu anak itu selama bertahun-tahun ini. Pada saat yang sama, ia juga meminta kepala pelayan mengambil sampel rambut anak itu untuk melakukan tes DNA dengan pria tersebut. Tak lama kemudian, kepala pelayan kembali dengan laporan penyelidikan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ibu anak itu telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan dibesarkan oleh paman dari pihak ibunya. Ketika pria itu melihat foto-foto dari hasil penyelidikan, ia langsung terpaku. Pria yang lebih tua yang pernah ia lihat dulu ternyata adalah paman dari mantan kekasihnya sendiri. Baru pada saat itulah pria itu menyadari bahwa selama ini dirinya telah salah paham.